Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas materi refleksi atau pencerminan. Video ini merupakan lanjutan dari video yang pertama tentang transformasi geometri berupa translasi. Refleksi adalah suatu transformasi yang memindahkan titik pada bangun geometri dengan menggunakan sifat benda dan bayangan cermin datar. Nah, untuk lebih memahami konsepnya, kita menggunakan koordinat kartesius, ya, sumbu x, sumbu y. Kemudian kita ambil salah satu titik, ya, titik sembarang. Kita ambil, misalkan saya ambil di sini titik A, gitu, koordinatnya 6,2. Titik A ini selanjutnya akan dicerminkan terhadap sumbu X, ya. Jadi sumbu X ini bertindak sebagai cermin, ya. Ingat bahwa pada sifat-sifat cermin datar ini jarak titik kepada cermin dan cermin terhadap bayangan ini sama. Jadi misalkan ini jaraknya, kalau dihitung ini kan 2 satuan, ya, 1, 2, ya. Nah, jarak ke bayangan juga sama, ini 1, 2. Jadi nanti bayangannya di sini, ya, bayangannya di namanya A aksen, gitu ya. A aksen sama dengan koordinatnya adalah 6,-2. Jadi kalau diperhatikan antara titik A dengan bayangannya, ini hasilnya atau absisnya ini masih sama, atau yang X ini sama. Yang berubah adalah ordinatnya atau Y-nya dari 2 menjadi -2. Sehingga secara umum ketika kita memiliki titik A, X, Y, kemudian dicerminkan terhadap sumbu X, ya, ini mengandung makna M. Sumbu X ini adalah mengandung makna pencerminan terhadap sumbu X. M ini mirror, ya, dari kalimat kata mirror, cermin. A aksennya atau bayangan adalah X, -Y. Jadi X-nya ini masih utuh, kemudian yang berubah adalah Y-nya. Y menjadi -Y. Konsep yang kedua, kita ambil lagi satu titik, ya, misalkan titik A 5,3. Titik A ini akan dicerminkan atau direfleksikan terhadap sumbu Y, ya, terhadap sumbu Y. Maka bayangannya nanti ini juga jaraknya harus sama, ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ini juga sama, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi nanti bayangannya di sini ini adalah A aksen, ya. A aksen koordinat adalah -5,3, ya. Dilihat bahwa di sini A-nya itu 5,3, A aksennya -5,3. Yang berubah adalah absisnya, sedangkan ordinatnya masih utuh, ya. Jadi secara umum ketika ada titik A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y, maka A aksennya adalah -X, Y. Yang berubah yang X, yang Y-nya masih utuh. Baik, kita ke konsep selanjutnya. Saya ambil sembarang titik, ya. Katakanlah titik A. Titik A ini 4,1 akan dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, ya. Garis Y sama dengan X ini sebagai cerminnya. Maka nanti hasil pencerminan dari titik A ini di sini, ya, karena harus tegak lurus, ya. Selain dia berjarak sama, juga harus tegak lurus terhadap cerminnya. Nah, ini adalah hasilnya A aksen, yaitu 1,4 koordinatnya. Nah, jadi tadinya 4,1 menjadi 1,4. Nah, perubahannya di sini adalah tinggal ditukar saja, ya. 4 absis menjadi ordinat, begitu pula sebaliknya. 4,1 menjadi 1,4. Itu bila dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Secara umum ditulis AX, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, A aksennya adalah Y, X. Oke. Konsep yang berikutnya, mengambil satu titik lagi, kemudian titik ini dicerminkan terhadap garis Y sama dengan -X, ya. Maka hasil pencerminannya
Kalau A aksennya adalah negatif 3,2 ya. Tadinya A 2,3, setelah dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, hasilnya adalah A aksen negatif 3,2. Jadi ini prosesnya adalah ditukar ya, posisinya ditukar, 32 ini ditukar, kemudian diberi tanda negatif. Sehingga secara umum kita bisa menuliskan ketika ada A, X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka A aksennya adalah negatif Y, negatif X ya. Jadi selain ditukar posisi juga di depannya diberi tanda negatif. Konsep yang berikutnya, misalkan saya punya titik A 4,1, ini akan dicerminkan terhadap O atau pusat koordinat ya. Ini O di sini 0,0, maka hasilnya adalah A aksen yaitu negatif 4, negatif 1 ya. Jadi tinggal di absis maupun di ordinatnya ini tinggal diberi tanda negatif. Sehingga ditulis A X, Y dicerminkan terhadap pusat atau 0,0, maka hasilnya A aksen adalah negatif X, negatif Y ya. Kemudian konsep yang berikutnya, ambil titik A 6,3, titik A ini akan dicerminkan terhadap garis X sama dengan 4 ya. Maka hasilnya adalah A aksen yaitu 2,3. Oke. Perhatikan bahwa di sini yang masih utuh adalah 3-nya atau ordinatnya. Nah, yang absisnya ini berubah. Nah, rumusnya adalah ketika adalah A, X, Y dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, maka A aksen 2H-X, Y. Jadi, Y-nya atau ordinatnya ini masih utuh, yang X-nya yang berubah. Misalkan ini kita hitung ya, dari 6 ini kenapa mendapat 2. Jadi misalkan titik A 6,3 dari gambar ini dicerminkan terhadap garis X sama dengan 4, maka A aksennya sama dengan 2 kali 4 ya, hanya 4 gitu ya, dikurangi 6, 2H-X ya, 3, maka A aksennya adalah 2,3. Konsep yang berikutnya, misalkan ada titik A lagi 5,4, kemudian dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 1 ya. Maka nanti bayangannya di sini ya. Ya, bayangannya adalah 5, negatif 2. Jadi titik A dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 1, tadinya 5,4 menjadi 5, negatif 2. Yang depan atau yang X ini masih utuh ya, yang berubah yang ordinat atau yang belakang. Sehingga secara umum kita bisa menuliskan AX, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan B, maka A aksen sama dengan A aksen X, 2B min Y. Kalau ini tadi A-nya itu 5,4 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 1 ya, ini harusnya sama dengan 1, maka A aksen 5,2 kali 1 dikurangi 4. Jadi A aksen kurung buka 5,2 dikurangi 4, 5, negatif 2 ya. Nah, ini tadi adalah konsep dasar dari refleksi ya. Selanjutnya akan kita pelajari matriks transformasi refleksi. Kita sudah mendapatkan bentuk dari hasil refleksi ya, dari mulai refleksi terhadap sumbu X sampai refleksi terhadap garis Y sama dengan B. Untuk matriks transformasi pencerminan atau refleksi terhadap sumbu X adalah X aksen Y aksen sama dengan 1, 0, 0, negatif 1 kali X Y ya. Perhatikan bahwa matriks 1, 0, 0, min 1 ini berasal dari matriks identitas, yaitu 1, 0, 0, min 1. Kemudian karena di sini ya hasilnya atau A aksennya itu X, negatif Y, maka yang bagian Y ini dikasih negatif 1. Jadi matriks untuk
pencerminan terhadap sumbu X adalah 1, 0, 0, negatif 1. Kemudian untuk matriks transformasi pencerminan terhadap sumbu Y, X aksen Y aksen sama dengan negatif 1, 0, 0, 1 kali XY ya. Jadi dengan melihat ini ya, hasil dari pencerminan terhadap sumbu Y itu aksen negatif X, Y. Jadi yang diberi tanda negatifnya adalah sebelah sini, ini negatif 1, 0, 0, 1. Kemudian untuk pencerminan atau refleksi terhadap garis Y sama dengan X, matriks transformasinya adalah X aksen Y aksen sama dengan 0, 1, 1, 0 kali XY. Ini berasal dari bahwa tadi XY setelah dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X menjadi YX. Jadi ditukar posisi ya, dan menjadi 0, 1, 1, 0 kali XY. Kemudian refleksi terhadap garis Y sama dengan negatif X, matriks transformasinya X aksen Y aksen sama dengan 0, negatif 1, negatif 1, 0 kali XY. Matriks transformasi ini mengambil dari sini ya, negatif Y, negatif X ya. Jadi selain dia ditukar posisi juga diberi tanda negatif. Kemudian untuk pencerminan terhadap pusat O yaitu 0,0, matriks transformasinya adalah X aksen Y aksen sama dengan negatif 1, 0, negatif 1 kali XY ya. Jadi berdasarkan ini nanti diperoleh matriks transformasinya. Yang berikutnya refleksi terhadap garis X sama dengan A, matriks transformasinya adalah X aksen Y aksen sama dengan 2A 0 ditambah negatif 1, 0, 0, 1 kalikan XY. Ini dihafalkan ya, dihafalkan nanti digunakan untuk menjawab soal, jadi biar terbiasa. Kemudian untuk matriks transformasi terhadap garis Y sama dengan B ya, adalah X aksen Y aksen sama dengan 0,2B 1 ditambah 1, 0, 0, min 1 kalikan XY. Nah, ini adalah matriks transformasi refleksi. Ketika nanti kalian menyelesaikan soal, maka kalian harus memahami ya, atau dihafalkan ya. Jadi biar nanti dalam menjawab pertanyaan atau menyelesaikan persoalan ini dapat terselesaikan dengan benar. Kita ke contohnya ya, ini sengaja saya tampilkan lagi ya, untuk nanti digunakan dalam menjawab soal. Contoh refleksi titik. Tentukan bayangan titik A 6,4 yang dicerminkan atau direfleksikan terhadap sumbu X ya. Oke, jawab. Ada dua cara ya. Cara yang pertama kita menggunakan yang pertama matriks transformasi dulu terhadap sumbu X. Jadi kalau terhadap sumbu X ya berarti kita gunakan matriks transformasi yang terhadap sumbu X. Berarti yang ini ya, kita gunakan yang ini. Nah, kita kopikan yang ini di sini ya. Nah, X aksen Y aksen sama dengan 1, 0, 0, negatif 1 kalikan XY ya. Nah, XY-nya sendiri itu adalah titik yang akan dicerminkan ya. Sehingga XY ini nanti kita ganti dengan 6,4 ya. Jadi X aksen Y aksen sama dengan 1, 0, 0, min 1 kali 6, 4. Nah, sesuai dengan perkalian matriks ya, sifat-sifat perkalian matriks adalah baris kali kolom ya. Jadi 1 kali 6 ditambah 0 kali 4 sama dengan 6 ya. 1 kali 6 kan 6 ditambah 0 kali 4 adalah 0, berarti 6 tambah 0 6. Kemudian baris yang kedua dikali kolom yang pertama ini ya, 0 kali 6 0, negatif 1 kali 4 adalah negatif 4. Jadi kita peroleh X aksen Y aksen sama dengan 6 min negatif 4. Sehingga
bayangan titik A adalah A aksen, X aksen, Y aksen sama dengan A aksen 6, negatif 4. Ini adalah jawabannya ya. Nah, kemudian kita gunakan lagi cara yang kedua. Cara yang kedua ini relatif lebih singkat ya, karena kita menggunakan yang ininya ya, bentuk yang ini. Nah, cara yang kedua kita gunakan bentuk ini. Kita tulis ya, A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, hasilnya adalah A aksen X, negatif Y ya. Nah, kita langsung masukkan saja titiknya. Titiknya berarti 6,4 dicerminkan terhadap sumbu X, hasilnya A aksen berarti 6, negatif 4. Yang berubah adalah yang ordinatnya atau Y-nya, tadinya 4 menjadi negatif 4. Seperti ini ya, tadinya Y menjadi negatif Y. X-nya masih utuh. Nah, jadi ketemu ya. Jadi bayangan titik A adalah A aksen 6, negatif 4. Kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Tentukan persamaan bayangan titik P 4,5 yang dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 3. Jadi nanti kita menggunakan garis Y sama dengan B ya. Nah, menggunakan ini. Boleh menggunakan matriks transformasi atau langsung menggunakan ini ya. Yang ada garis bentuknya ini, Y sama dengan B. Oke, ini akan langsung saya kerjakan menggunakan yang model ini aja ya. Oke. Jadi jawab, misalkan ada titik A, X, Y dicerminkan atau direfleksikan terhadap garis Y sama dengan B, maka A aksen hasilnya X, 2B dikurangi Y, dimana B adalah, nanti ini B ini 3 ya, kemudian X nya ini adalah 4 ya, dan Y nya adalah 5 ya. Langsung kita tulis P 4,5 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 3, maka P aksen sama dengan 4,2 kali 3 ya, 2 kali 3, 2B dikurangi Y nya adalah 5. Dalam hal ini absisnya atau X nya masih utuh ya, sehingga kita dapatkan P aksen 4, 2 kali 3 itu 6, 6 dikurangi 5, 1. Jadi kita memperoleh P aksennya adalah 4,1. Jadi bayangan titik P aksen, X aksen, Y aksen adalah P aksen 4, negatif, atau maaf ini bukan negatif 1 ya, 4,1 ya, ini salah, ini 4,1. Oke. Kemudian kita lanjutkan ke refleksi garis ya. Dalam refleksi garis kita juga masih memerlukan matriks transformasi ya. Ibaratnya matriks transformasi ini adalah kayak semacam kamus ya. Jadi untuk dapat menguasai materi refleksi, kalian harus menguasai ini, matriks transformasi ini. Kita ke contoh. Tentukan persamaan bayangan garis 4x min y sama dengan 4x min y plus 8 sama dengan 0 jika dicerminkan terhadap sumbu y ya. Dicerminkan terhadap sumbu y, maka kita fokusnya ke sini ya. Nah, sini. Atau kita menggunakan ini. Nah, biasanya ketika soalnya ini berbentuk garis ya, bukan titik, maka akan lebih mudah kita menggunakan matriks transformasi. Jawabnya begini. Kita gunakan matriks transformasi yaitu X aksen, Y aksen, min 1, 0, 0, 1 kalikan XY. Begini ya. Kita kalikan saja. Sehingga ini mengalikannya berarti min 1, 0 kali XY ya. Min 1 kali X, min X, 0 kali Y, 0. Berarti min X tambah 0, min X. 0 kali 1, 0 kali X, 0, 1 kali Y. Sehingga kita peroleh X aksen, Y aksen sama dengan negatif X, Y. Dari sini sesuai dengan sifat matriks kita bisa
membuat ya menjadi dua buah persamaan. Yang pertama X aksen ya, ini sama dengan negatif X ya. X aksen sama dengan negatif X, ekuivalen dengan X sama dengan negatif X aksen. Yang kedua adalah Y aksen sama dengan Y ya, atau ekuivalen Y sama dengan Y aksen. Oke, kita sudah mendapatkan dua persamaan ini ya, X dan Y sama dengan min ini ya. Kemudian dua persamaan ini kita substitusikan atau kita masukkan ke persamaan garisnya. Jadi X nanti diganti dengan min X aksen dan Y ini diganti dengan Y aksen. Sehingga menjadi, nah ini dulu substitusi X sama dengan min X aksen dan Y sama dengan Y aksen ke persamaan garis 4X min Y plus 8 sama dengan 0. Kita peroleh garisnya ini ya, X-nya kita ganti dengan negatif X aksen, min Y-nya kita ganti Y aksen ya, ditambah 8 sama dengan 0. Sehingga min 4X aksen, min Y aksen plus 8 sama dengan 0, atau karena ini ada negatifnya ya, kita kalikan ya, boleh ini kita kalikan dengan negatif 1 ya, sehingga hasilnya adalah 4X aksen plus Y aksen min 8 sama dengan 0. Ini adalah dari sini kita kalikan dengan negatif 1. Jadi persamaan bayangannya adalah 4X plus Y min 8 sama dengan 0 ya. Baik, itu tentang contoh daripada refleksi garis ya. Semoga bermanfaat. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.